Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu la haula wa la quwwata illa billah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang terhormat dan tentunya sama-sama kita hormati Ibu Dr. Anda Kartik Adrinawati MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Ungaran. Yang kami hormati rekan saya Pak Akso dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Buktawi Kakrau dan juga Bapak Ibu Wali kelas 9, dan juga yang tidak kalah pentingnya teman-teman saya, ada Pak Maksud, ada Bu Rahmatan, ada Pak Uri, Mbak Ana juga yang hadir, dan juga Bapak Ibu semuanya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena hanya atas berkah limpahan rahmat hidayah dan inayahnya pada hari ini, hari apa? Hari Jumat tanggal 24 Maret. Kok Maret ya? Ini Maret dulu. Ini tadi malam salah ketik berarti bulan depan sudah dilaksanakan kali ini. Berarti masih manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari Jumat, hari yang insya Allah berbarokah. Dan Allah mengizinkan kepada kita untuk bertemu dalam sebuah majelis, dalam sebuah tempat yang insya Allah diberkahi. Saya tadi mau masuk di sini bareng dengan guru kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Begitu masuk ruangan saya harus bilang wow. Tepuk tangan buat keluarga besar SMP Negeri 1 Ungaran. Sebelumnya tadi di jalan Pak Maksud sudah promosi. Pak Amin, izin nanti sebelum Pak Amin menyampaikan materinya, saya akan menampilkan rebana yang hanya latihan 3 kali. Katanya begitu, 2 kali malah. Itu serasa sudah latihan berbulan-bulan. Luar biasa, grup rebana. Apa itu namanya? Al-Aziz Spensa, Al-Aziz Spensa. Itu kalau besok dibawa ke lomba rebana tingkat provinsi kayaknya sudah masuk nominasi juara ya. Ya, insya Allah. Apalagi tadi bandnya Wanawan. Wah, namanya dan bagus-bagus ya, Wanawan. Insya Allah itu belum ada ya di Kabupaten Semarang. Saya lihat yang band Islami ya. Insya Allah ini menjadi pionir. Rohis SMP Negeri 1 Ungaran bisa menjadi teladan dan contoh bagi rohis-rohis yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati dan hadirin semuanya, melengkapi minta barokah kita atas junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umatnya untuk tidak lupa selalu menyampaikan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua besok termasuk golongan orang yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Baik, anak-anak sekalian, sekolah sudah menyiapkan 6 door prize
Dan izin saya tidak dimentuk ya. Saya sudah menyiapkan 2 amplop ya. Yang jelas ada isinya. Gak perlu tanya berapa, tapi kalau cukup untuk beli pulsa gitu. Voucher dan voucher ya, luar biasa. Ini nanti yang 6 dari sekolah. Oke. Baik anak-anak sekalian, pertama yang ingin saya tanyakan, apa itu arti Isra? Apa itu arti Mi'raj? Siapa yang tahu? Hah? Halo, kalau tadi Bu Kepala Sekolah menanyakan doa bulan Rajab, sekarang saya tanya apa itu arti Isra? Oh ya, saya sebetulnya kepingin ini membuat gang di sini, agak geser sini. Jadi adik-adik kalau yang ada di belakang bisa maju, bisa disiapkan sampingnya ya. Oke, silakan. Ya, yang lain siap-siap. Wah, luar biasa. Mic-nya mana? Ada mic? Iya. Namanya siapa Mbak? Diperkenalkan dulu. Iya. Sebelumnya pertama lo buat Mbak Mia. Ya, silakan Mbak Mia. Oke. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia dari kelas 9 Z. Ya. Jadi arti kata Isra. Ya. Arti kata Isra dalam bahasa Arab bisa dijadikan sebagai perjalanan malam, dan Mi'raj dalam bahasa Arab juga bisa jadi kendaraan atau alat yang ditumpangi. Bagaimana Pak? Mi'raj itu Bisa jadi kendaraan, atau tangga. Atau tangga. Iya. Naik berarti. Iya. Naik. Jadi naik pada waktu malam, perjalanan pada waktu malam dari mana? Perjalanan dari mana ke mana? Oh, saya belum. Dari Mekah. Mekah Dari Mekah ke. dari Masjidil Haram. Oh ya. Ke Masjidil Aqsa. Oh iya. Kemudian kalau Mi'raj adalah proses naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratil. Oh ya, jadi tahu ini ya. Maknya kelas berapa? Kelas 9 ya. Iya, kelas 9. Satu. Yang foto dulu. Oke. Ya, lumayan Pak. Ya. Selamat ya, mudah-mudahan. Oke. Baik. Ya. Ini. Oke. Baik anak-anak sekalian. Halo. Saya kurang lebih nanti 1 jam di sela-sela omongan saya nanti saya akan ada kuis. Di sesi akhir nanti akan ada pertanyaan tentang materi saya, hadiahnya khusus dari saya, yang tentu lebih gede dari ini tadi. Oke, baik. Mbak Ramata, tolong di. Coba anak-anak sekalian, halo. Ya, ini ada satu video sebelum diklik, coba Mbak. Ada satu video yang mencerminkan betapa kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan buktikan video itu. Yang slide kedua. Jadi itu tadi ada gambaran seorang cewek yang ada di pintu gua, begitu ya. Kemudian pintu gua itu berada di sebuah area taman wisata. Kemudian ketika zoomnya itu dijauhkan sampai akhirnya terlihat bumi itu kecil dibanding planet-planet yang lain. Kemudian planet-planet yang ada dalam susunan tata surya Bima Sakti
itu ternyata juga Bima Sakti yang di dalamnya ada beberapa planet itu adalah bagian terkecil dari susunan tata surya yang lain. Dan itu masih banyak lagi klaster-klaster planet yang ada di alam semesta ini. Halo? Halo? Oke, jadi kalau hanya melihat Pak Amin yang begitu kecil, kalian yang kecil juga, Allah melihatnya kalian itu lebih kecil dari debu yang berada di pinggir jalan ketika tersapu oleh angin. Bisa dipahami? Halo? Nah, kalau kita merasa sombong di hadapan Allah, padahal Allah melihat kalian tidak lebih besar dari sebuah debu kecil yang bahkan yang sangat kecil, itu kesombongan kita sama sekali tidak akan pernah dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo? Nah, tapi anak-anak sekalian, sekalipun kita kecil di hadapan Allah, apa tadi? Sekalipun kita kecil di hadapan Allah, tapi kita akan besar di hadapan Allah karena posisi kita adalah sebagai khalifah fil ardh. Apa tadi? Apa itu khalifah fil ardh? Khalifah itu pemimpin, ya. Halo. Khalifah itu pemimpin. Fil ardh berarti di bumi, di alam semesta ini. Halo. Anak-anak sekalian, kalian tentu ingat bagaimana ketika Allah sudah menciptakan surga, sudah menciptakan neraka, di situ ada penghuninya. Saya nggak akan menceritakan penghuni neraka karena kita semuanya nggak ingin di sana. Allahumma amin. Kita kepingin masuk ke surga. Di situ mohon maaf, ada iblis, ada para malaikat, ada Nabi Adam. Ada Nabi siapa? Adam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam untuk bisa menyebutkan beberapa nama-nama yang ada di surga. Ketika Nabi Adam disuruh oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama itu, Nabi Adam lancar menyebutkannya. Tapi ketika para malaikat dan yang makhluk lain disuruh untuk menyebutkan, tidak bisa, karena Allah tidak memberikan ilmu. Karena disitulah maka posisi Nabi Adam lebih mulia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Makanya semua makhluk Allah di surga diminta sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya makhluk kepada Nabi Adam bukan berarti maksudnya beribadah, tapi sujudnya makhluk kepada Nabi Adam itu adalah tunduknya makhluk itu atas perintah Allah Subhanahu. Semua makhluk sujud termasuk para malaikat. Tapi ada satu makhluk yang tidak mau sujud. Siapa? Ya iblis, jangan melihat saya toh. Bilang iblis kok sinis melihat saya. Siapa tadi? Nah, halo. Siapa yang tahu kira-kira kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Ngaco. Ya, berdiri Pak. Langsung berdiri. Ya. Ini dari tadi perempuan terus, yang sebelah sini gimana? Saya kan laki-laki, merasa tersinggung loh. Ayo, cepat. Mana? Ini bisa ditaruh sini. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa iblis tidak mau? Namanya siapa Pak? Situ? Ya nama panggilan aja. Nama panggilan saya Caca. Caca, oke. Mbak Caca kelas apa? 9F. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa iblis tidak mau sujud? Iya, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Jawabannya? Karena manusia kan terbuat dari tanah liat. Sedangkan iblis itu terbuat dari api. Iya. Jadi dia merasa lebih mulia. Iya, lebih mulia, lebih kuat, lebih segalanya. Lebih segalanya. Itu. Oke, terus
Ada sebab lain? Lebih mulia karena unsur api bahannya iblis lebih mulia daripada tanah bahannya Nabi Adam, begitu ya. Terus kemudian yang kedua ini sekaligus kita tambahkan, yang kedua adalah bahwa iblis itu lebih senior, lebih tua daripada Nabi Adam. Ya, tambahan ya. Kemudian ada lagi, iblis merasa dirinya lebih pinter daripada Nabi Adam. Iblis sebetulnya tidak sujud kepada Nabi Adam, itu ada alasannya. Bukan berarti dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tapi alasan dia adalah saya hanya mau sujud kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lain. Tapi ketika Allah yang memerintahkan, maka sesungguhnya itu bukan sujud kepada Nabi Adam, tapi taatnya makhluk atas perintah Allah. Jadi di sini sudah ada misunderstanding, ada salah paham. Nah, pertama salah paham. Yang kedua adalah karena iblis merasa dirinya paling baik, paling tua, paling senior. Dirinya sombong intinya. Jadi begini anak-anak sekalian, pertama kali dosa yang dilakukan oleh makhluk Allah adalah kesombongan. Halo? Apa tadi? Pertama kali yang dilakukan dosa oleh makhluk Allah adalah apa itu arti sombong, Mbak Caca? Merasa dirinya paling tinggi, paling pintar, paling kaya, paling kuasa, paling gitu ya, dan menganggap orang lain lebih rendah. Itu namanya apa tadi? Sombong. Padahal manusia itu tidak lebih besar dari sebutir debu yang di hadapan Allah sangat-sangat kecil. Sombong lah arep golek opo. Kalian itu loh sedetik saja tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, gak akan bisa hidup. Makanya kalian ketika bangun tidur doanya apa? Allahumma barik ibiye. Doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Saya percaya Mbak Caca derdek gitu kalau di depan ya. Oke Mbak Caca, ini sedikit voucher buat Mbak Caca. Tepuk tangan buat Mbak Caca ya. Oke, anak-anak sekalian, next itu dikembalikan. Ini idealisme. 3 hal yang terbaik dalam hidup adalah iman kepada Allah, kemanfaatan diri bagi orang lain, dan istiqomah. Ada 3 hal penting dalam hidup anak-anak sekalian. Sebelumnya ini judul kita apa? Sebentar. Gak usah dari sini aja. Judul pengajian kita apa? Kajian kita hari ini upaya memaknai hidup menuju keberkahan. Jadi Allah menjalankan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj itu untuk menunjukkan linuriyahu min ayatina, untuk dijelaskan beberapa berkah ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pingin berkah hidupnya anak-anak sekalian. Halo. Nah, kita pingin hidup berkah. Berkah itu apa? Halo? Berkah itu adalah yazid wa yazid, selalu bertambah kebaikan dan bertambah kebaikan. Anak-anak sekalian, mungkin anak-anak ada di antara kalian yang kepingin jadi menteri, kepingin jadi bupati. Saya kok melihat aura di aula ini anak-anaknya besok menjadi orang sukses semua. Ya. Coba anak-anak sekarang batin. Saya punya keyakinan bahwa setiap kalian pasti punya cita.
Ya, kalian batin dalam dirinya. Tadi barokah bacaan Asmaul Husna dan doa. Mudah-mudahan Allah melapangkan jalan untuk kalian mencapai cita-cita itu. Allahumma amin. Ya. Jadi suatu saat mungkin Bu Tati sudah purna, saya sudah purna, Bapak Ibu guru kalian sudah purna, penjenengan bisa datang ke sini sudah menggunakan mobil dinas, dikawal ajudan karena posisi kalian sebagai gubernur. Allahumma amin. Paling tidak bupati gitu ya, atau paling tidak owner sebuah perusahaan, kepala, ya presiden, siapa tahu. Allahumma amin. Dan itu sangat mungkin kalau kita selalu dalam keadaan memperoleh keberkahan ulangi tadi apa? Keberkahan hidup. Kita kecil, ya, tapi kita adalah khalifah fil ard. Tapi kita akan besar di hadapan Allah apabila kita punya 3 hal tadi itu. Ya, di slide show. Ya. Oh iya. Di. Oke, 3 hal tadi itu apa? Kalau kita akan besar di hadapan Allah apabila apa ini? Apabila pertama iman kepada, kalau sudah iman kepada Allah, sudah. Yang kedua apa? Kemanfaatan diri atas lingkungan. Dan yang ketiga adalah apa itu istiqomah? Hah? Istiqomah itu adalah konsisten, ajek gitu loh, stabil gitu. Oke, yang kedua kedekatan diri kita dengan ulama sehingga hatinya bisa hidup laksana tumbuhan yang hidup dengan air. Begini anak-anak sekalian, halo. Kalian punya HP semua ya? Tapi HP-nya tadi sudah disimpan oleh Bu Tati, tidak boleh dibuka. HP itu akan bisa kita gunakan apabila kita punya kuota. Kuota. Dan kuota itu akan bisa kita gunakan apabila ada sinyal. Halo. Apabila ada sinyal. Nah, HP itu akan bisa kuat sinyalnya apabila dekat dengan sumbernya. Tower, ya toh? Ya enggak? Dekat dengan tower. Halo. Kalian itu mempunyai cahaya keimanan. Keimanan kalian akan yazid, akan bertambah, akan kuat apabila dekat dengan para alim ulama. Apabila dekat dengan para guru, tapi dekat dalam hal-hal yang baik tentunya. Jadi ngaji. Oke, anak-anak sekalian, kalian akan semangat beribadah itu kalau kalian dekat dengan orang yang semangat ya kan? Jadi kalau Imam Syafi'i, siapa tadi? Imam Syafi'i menyampaikan, "Idza kunta fi qaumin fasohib yarahu fala tashibil adda fatarda ma'arodi." Artinya bahwa apabila kamu kepingin menjadi orang baik, maka bersahabatlah dengan orang baik. Apabila kalian bersahabat dengan orang jelek, maka pasti kalian akan menjadi orang jelek. Ini sederhana kalimat ini, tapi ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Oleh karenanya anak-anak sekalian, iman kita akan bertambah apabila kita dekat dengan para ulama, dengan para guru yang selalu mengajarkan kebaikan. Dan yang ketiga adalah tidak ada tujuan lain ketika manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Halo? Beribadah. Nah, anak-anak sekalian, beribadah itu adalah ucapan, tindakan, perilaku. Coba ini nanti jadi kuis ini. Arti ibadah adalah ucapan, tindakan, ataupun perilaku manusia yang semata-mata hanya ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu. Ulangi.
Ulangi. Ibadah adalah segala sesuatu dalam bentuk ucapan, tindakan, perilaku manusia yang semata-mata hanya ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya apa tadi? Ibadah. Ingat, tadi itu ada kuis. Nah, kemudian orientasi hidup, kedangkalan iman, kecenderungan menuruti hawa nafsu. Ini faktanya juga. Kalau tadi berbicara masalah ideal, ini fakta di manusia, kita semua pada umumnya. Yang pertama adalah orientasi hidup yang kurang benar. Anak-anak sekalian, kalian sekolah itu tujuannya apa toh? Boleh kaku. Kalian sekolah tujuannya apa? Mencari ilmu. Setelah ilmu itu didapat, apa yang akan kamu inginkan lagi? Hah? Apa? Mengamalkan ilmunya. Nah, tidak ingin jadi pegawai, tidak ingin jadi apa? Orang sukses itu. Coba Mas, saya tertarik dengan sini. Sini berdiri gak apa-apa. Nanti dikasih voucher Pak. Oke, tepuk tangan. Aku malah kalah dulu dong. Namanya siapa Mas? Hah? Mas Haza. Coba Mas, orientasi hidup kamu sekolah di sini itu apa tadi? Diambil aja. Untuk mencari ilmu dan mengamalkannya. Halo, diambil. Nah, ini sampel aja, ini mewakili anak-anak sekalian. Mas siapa? Mas Haza nggak kepingin jadi guru? jadi ahli surga. Wah. Amin. Ahli surga. Coba ini saya tertarik gitu. Kalau misalnya saya tanya, sebentar, cita-cita Mas Haza itu apa tuh? Orang sukses yang baik, yang bisa masuk surga. Nah, iya. Coba luar biasa. Soalnya begini anak-anak sekalian, orientasi hidup orang pada umumnya adalah mencari kesuksesan hanya untuk duniawi saja. Ya kan? Kamu sekolah mau apa? Biar punya ilmu. Untuk apa? Biar saya jadi orang sukses. Sukses apa? Biar saya jadi pegawai negeri, biar saya jadi pengusaha, biar saya jadi menteri misalnya. Tapi kalau Mas Haza enggak. Orang sukses yang akhirnya dari kesuksesan itu bisa mengantarkan Mas Haza masuk surga. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Haza. Sebentar Mas Haza. Begini anak-anak sekalian, ini yang dikatakan ilmu berkah. Halo. Ilmu berkah adalah ilmu yang tidak hanya mengantarkan pada sesuatu yang sesaat. Saya mohon maaf kalau harus membuka fakta di beberapa media. Saat ini dunia kepolisian sedang diuji. Halo. Dunia kepolisian sedang diuji, dunia hukum di Indonesia sedang diuji dengan adanya kasus papal, ya kan. Padahal mohon maaf anak-anak sekalian, kalau Kapolri yang saat ini sudah purna, maka ada sangat kemungkinan selangkah lagi Pak Sambo itu adalah yang sebagai penggantinya. Tapi apa yang terjadi ketika Allah menghendaki lain? Halo. Begini anak-anak sekalian, sebentar Mas Haza ya. Begini, ada polisi disidik, padahal polisi tugasnya menyidik, ya kan? Ada jaksa dituntut, padahal tugasnya jaksa adalah menuntut. Ada hakim diadili, padahal tugas hakim adalah mengadili. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi ilmu dan rizkinya tidak barokah. Apa tadi? Tidak barokah. Anak-anak kepingin ilmu yang barokah?
ingin rezeki yang barokah? Maka taati guru, taati orang tua, kedepankan sopan santun, utamakan iman. Tiga hal tadi apa? Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas, yang sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir adalah istiqomah. Apa itu tadi istiqomah? Konsisten. Oke, saya kagum dengan Mas Haza. Konsisten. Yang namanya sukses itu milik semua orang, hak semua orang, dan akan didapat hanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebentar Mas Haza, bisa duduk kalau kesel. Saya kepingin coba ini saya ada 4 kata, coba diingat. Kalau punya pulpen dan buku ditulis 4 kata, tolong nanti dirangkai yang tepat. Yang pertama adalah sukses. Yang kedua adalah bahagia. Yang ketiga adalah kerja keras. Yang keempat adalah bersyukur. Ulangi. Sukses, bahagia, kerja keras, bersyukur. Saya tidak harus persis dengan apa yang Pak Amin katakan tadi. Yang penting 4 kata itu diingat. Apa tadi? Sukses, bersyukur, kerja keras, bahagia. Saya kasih kesempatan kepada anak-anak semuanya saja. Coba tolong urutkan kata-kata itu menjadi kata yang tepat. Apakah sukses dulu baru bersyukur atau bagaimana? Silakan. Siapa yang sudah ketemu ngaco? Saya nggak ingin keroyokan, saya kepingin gentle. Siapa yang sedikit? Siapa yang mau? Ya, maju Mbak. Coba siapa lagi? Yang laki-laki? Maju. Yo. Ya, tinggal dulu. Atau satu lagi. Satu lagi. Ya, silakan. Yuk. Itu lagi masih tadi? Enggak. Kamu. Oke, silakan ini. Siapa tadi? Mas Haza duduk aja nggak apa-apa. Mas Haza nanti sudah pasti dapat bonus. Ya. Oke, ambil mic. Tadi kata-katanya ada apa? Ada berapa tadi? 4. Apa saja? Sukses, bahagia, bekerja keras, bersyukur. Begitu ya. Pak Amin juga siapa tadi? Mengurutkan. Oke, silakan siapa yang pertama? Ambil mic. Namanya siapa, dikenalkan dulu. Nama saya Zulfa Khairunisa dari kelas 9D. Iya, kelas 9D. Menurut Mbak Nisa apa? Zulfa ya. Menurut Mbak Zulfa apa dulu? Kerja keras, sukses, bahagia, bersyukur. Kerja keras, sukses, bahagia, bersyukur. Oke, itu menurut Mbak Zulfa. Oke, saya belum menentukan itu benar apa salah ya. Oke, sebelahnya. Ingat ya jawaban kamu ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Naila Habizah Izadi dari kelas 9I. Yang pertama, bekerja keras. Ya. Yang kedua, Kerja keras. Sukses. Bahagia, bersyukur. Ya. Oke, sama ya? Sama nggak? Sama. Oke, Mbak, nanti dulu. Oke, diingat ya jawabannya ya, jangan kebalik-balik. Silakan, yang satu. perkenalkan, nama saya Dina dari kelas 9E. Ya. Jawabannya bekerja keras, sukses, syukur, bahagia. Ya, perbedaannya di syukur ya. Kalau di sebelah sana syukur yang terakhir, ini syukur dulu baru bahagia. Begitu ya? Oke, silakan Mas. Bersyukur, kerja keras, bahagia, sukses. Sebentar.
Ulangi mas. Bersyukur, kerja keras, bahagia, sukses. Kok? Pegang dulu, pegang dulu, jangan di. Halo, mas siapa tadi mas? Rahman Maulana. Mas Arman Maulana. Rahman Maulana. Tak kira Arman Maulana. Ayo penyanyi aja. Mas, panggilannya? Lana. Mas Lana. Ini agak beda dengan yang sebelumnya. Halo, Mas Lana itu yang pertama tadi apa mas? Syukur, Bersyukur, kerja keras, bahagia, sukses. Bersyukur, kerja keras, bahagia, sukses. Halo. Balik. Hah? Balik. Yang mana yang kebalik? Bahagia sih pak. Oh bahagia sih. Coba ulangi. Oh Hah? bersyukur, kerja keras, sukses, bahagia. Oke. Ya, konsisten ya dengan jawabannya ya. Oke, saya beri kesempatan kepada anak-anak yang mau beda dengan yang 4 tadi. Silakan. Saya mohon maaf masih mengatakan belum tepat. Halo, yuk siapa? Yuk. Mana? Ini mas. Namanya siapa mas? Perkenalkan, nama saya Aditya dari kelas 9C. 9C, Pak Dian, Mas Dian ya. Oke, Aditya. Aditya. Oke, Mas Aditya. Silakan Mas. Menurut Mas Adit, Bekerja keras, bahagia, terus sukses, bersyukur. sukses bersyukur. Oke. Halo. Siapa lagi? Satu lagi. Nanti kalau enggak ya Pak guru yang menjawab. Halo, ada? Kakean pak. Hah? Ada? Halo, nggak ada? Halo, nyerah. Oke, begini anak-anak sekalian. Mohon maaf, ditahan dulu sambil berdiri ya. Saya tak ngomong untuk memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Halo. Untuk yel-yel SMP 1 apa Bu? Yel-yelnya gimana? Sepensa Jaya gitu. Mbak Ana bisa pimpin maju. Bisa minta tolong untuk yel-yelnya bagaimana? Ya, coba saya minta tolong Mbak Ana. Bu Ana. Biar semangat gitu. Anak ya nanti. Spensa hebat, Spensa semangat, Spensa prestasi gitu ya. Baik, 1, 2, 3. Spensa hebat, Spensa semangat, Spensa prestasi. Sekali lagi ya. Yang Kak Putra. Spensa hebat, Spensa semangat, Spensa prestasi. Matur suwun Bu Ana. Oke, begini anak-anak sekalian, coba saya akan menjelaskan beberapa hal sehingga dari sini saya berharap anak-anak bisa mengurutkan 4 kata itu dengan tepat. Halo. Oke, bisa ke duduk aja nggak apa-apa. Kasihan kalau harus berdiri. Mas Haza, Ini mohon maaf ya, karena jawabannya belum tepat, maka tidak dapat bonus kecuali Mas Haza. Oke, begini. Ya, silakan duduk Mas Haza. Halo. Tadi kita itu sehabis bangun tidur itu membaca apa? Doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pertama tadi apa? Alhamdulillah. Kita bersyukur. Anak-anak sekalian, kita itu sudah diberi modal nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sedetik pun kita tidak bisa lepas dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi begini anak-anak sekalian, kalian bekerja keras, kalian beribadah dalam 1 hari
ketika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan pada hari itu tidak akan ada banding-bandingnya. Kaya Farel, wong kok ngene. Wah, halo. Maka yang harus kita lakukan yang pertama kali ketika kita sadar bangun dari mati adalah kita bersyukur. Halo, kita bersyukur. Nah, oke. Kalau kalian sudah bisa bersyukur, menyadari kalau nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak banget, maka yang muncul adalah perasaan gitu. Perasaan bahagia. Bangun tidur itu ketika kita bisa melihat, ketika kita bisa bernapas, ketika kita bisa jalan, kita bersyukur kepada Allah dan merasa halo, merasa bahagia. Kalau kalian sudah merasa bahagia, akan melakukan tugas apapun hari itu, kalau modalnya adalah syukur dan bahagia, kita pasti akan bisa bekerja keras. Kita akan bisa bekerja secara optimal. Kita akan bisa bekerja secara maksimal. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah bersyukur, kita sudah bahagia, kita kerja dengan rasa senang, sukses itu nggak usah dicari, karena sukses itu bonus. Halo, sukses itu adalah bonus. Yang kebalik adalah manusia pada umumnya mengawali 4 kata itu dengan bekerja keras terlebih dahulu. Seolah-olah dengan bekerja keras dunia akan dikuasai. Padahal kalau yang namanya dunia itu semakin banyak kita punya itu pasti akan merasa kurang kok. Kalian punya mobil 3, pasti pingin keempat. Kalian punya rumah 3, pasti pingin punya rumah yang keempat. Begitu seterusnya, tidak akan pernah ada puasnya. Tapi kalau diawali dengan syukur, kemudian yang kedua apa? Bahagia. Ketika kita mau melakukan sesuatu dengan penuh kebahagiaan, maka kita akan bisa bekerja keras, akan bisa bekerja secara maksimal. Kalau sudah seperti itu, maka sukses nggak usah dicari, karena sukses itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, bisa dipahami anak sekalian? Halo, bisa dipahami ya? Nah, anak-anak sekalian, tadi saya mengatakan iman kalian sinyalnya akan kuat apabila kalian dekat dengan alim ulama, dekat dengan perilaku kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Coba anak-anak sekalian, halo. Kemarin ini tahadus binikmah bukan berarti sombong, enggak. Kemarin Pak Amin ada satu kegiatan bareng dengan Pak Wali Kota di Salatiga. Dalam perjalanan itu ada orang buta yang jualan kerupuk. Ada orang buta yang jualan kerupuk. Dia nyebrang jalan itu bingung. Pak Amin kebetulan nyetir sendiri, nggak pakai sopir. Akhirnya Pak Amin menggirke mobilnya Pak Amin, kemudian saya sen kanan kiri, kemudian saya turun, kemudian nyebrang ke itu tadi. Kemudian saya tanya, Pak, kerupuk pinten? Gang salah Mas. Dia bawa kurang lebih ada sekitar 20 bungkus gitu. Kemudian, nggih pun Pak, kula tak pun nyuwun kerupuk jenengan. Oh nggih, monggo. Saya diparingi gunting. Suruh gunting sendiri gitu toh. Terus saya ambil 4. Terus saya ambil uang yang warna biru. Warna biru saya kasihkan. Mas, jenengan mundut pinten? Sekawan Bapak. Lah kok artone kathah men gitu. Mboten napa-napa. Niku kagem jenengan mawon. Mboten Mas, niki jenengan mundutin sekawan nggih kali dosa mboten 50. Halo. Dia itu orang miskin,
Dia itu orang yang patut kita kasihani, tapi dia mempunyai izzah, mempunyai ifah. Apa tadi? Mempunyai izzah, mempunyai ifah, artinya mempunyai harga diri. Mempunyai apa tadi? Harga diri. Dia tidak ingin dibelas kasihani. Saya akhirnya tetap harus menerima. Tapi kepeksoyo karena tak niati sodako, terus akhirnya saya selisihkan juga di tas beliau. Susuk 30.000 itu saya kembalikan ke sana. Yang kita ambil pelajaran anak-anak sekalian, walaupun kita itu orang gak mampu, jangan mengedepankan jiwa muka memelas. Halo, harus punya ifah, harus punya izzah, harga diri. Oke, bagian akhir saya ngomong anak-anak sekalian. Kalian tahu orang yang paling kaya di dunia namanya siapa? Bill Gates. Halo. Siapa orang terkaya di dunia? Jangan saya loh. Orang terkaya di dunia adalah Bill Gates. Oke, halo. Nah, Bill Gates itu ternyata diinspirasi oleh pedagang koran muslim di Afrika Selatan. Ini coba ini. Ini tidak semua orang berkesempatan mendengarkan cerita yang sesungguhnya tentang Bill Gates. Halo. Wah, tadi saya lupa yel-yelnya Bu Ana ya. Wes, saya derek Bu Tati, ayo sing gampang tadi apa Bu? Spensa hebat. Hebat, semangat, berprestasi. Spensa gitu ya. Oke. Spensa hebat, semangat, berprestasi. Tangannya ngene. Hebat. Halo, Spensa. Hebat. Tangannya gini biar semangat. Spensa. Hebat. Semangat. Oke. Begini. Nah, begini anak sekalian. Bill Gates, halo, siapa tadi? Bill Gates, sebelum beliau menjadi orang sukses, dia memang sudah berkeliling dari negara satu ke negara yang lain. Tapi ada satu pengalaman menarik ketika beliau ada di bandar udara di negara Afrika, di Afrika Selatan. Beliau pada waktu itu menjumpai pedagang koran. Terus dipanggil pedagang koran itu, mas, nek coro bahasa kita, mas, aku tak tuku koranmu gitu. Terus akhirnya pedagang koran itu datang. Oh nggih Pak, silahkan. Terus dipilih gitu. Setelah dipilih, ternyata Bill Gates itu nggak punya uang kecil. Ternyata apa tadi? Bill Gates tidak mempunyai uang kecil lah. Kalau sekarang mungkin koran itu harganya hanya 5.000, sementara Bill Gates itu uangnya paling kecil 50.000. Halo. Terus akhirnya Bill Gates ngomong, mas, mohon maaf ternyata uang saya nggak ada yang kecil. Terus pedagang koran tadi bilang apa? Boten nopo-nopo Pak, silahkan koran itu dipakai bapak nggak usah bayar. Apa tadi jawabannya? Nggak apa-apa Pak, silakan koran itu dipakai bapak nggak usah bayar. Itu satu kali. Terus kemudian pada bulan berikutnya kebetulan Bill Gates datang ke bandara itu lagi, ketemu sama itu lagi, kasus yang sama. Mau membeli koran tapi tidak punya uang kecil. Jawabannya sama. Nggak apa-apa Pak, silakan koran itu diambil, bapak nggak usah bayar. Pada saat itu Bill Gates tanya, loh, lah terus kamu bagaimana? Kamu kan jualan koran. Kenapa kamu nggak mau dibayar? Bapak, saya hanya bisa senang ketika bisa bermanfaat bagi orang lain, dan rizki saya tidak hanya satu pintu ketika saya menjual koran. Halo, rizki saya tidak hanya satu pintu hanya ketika saya menjual koran. Allah maha kaya. Allah maha kaya. Oke. Minggu ganti bulan, bulan ganti tahun, beberapa tahun berikutnya Bill Gates menjadi orang sukses. Dan Bill Gates mengutus pengawalnya untuk mencari anak tadi itu di Afrika.
Dan ternyata di bandara itu sudah tidak ada lagi penjualan koran itu, tapi kemudian ditelusuri oleh pengawalnya Bill Gates, akhirnya ditemukan kalau dia ternyata menjadi seorang satpam di badan usaha milik negara Afrika Selatan. Akhirnya anak itu dibawa menghadap Bill Gates. Kemudian Bill Gates menanyakan kepada dia, "Mas, saya ingat kamu ingat dengan saya enggak? Kamu kenal dengan saya enggak?" Terus dia bilang, "Iya Pak, saya tahu Bapak dulu ketika membeli koran kepada saya 2 kali, tapi Bapak nggak punya uang kecil dan koran itu saya ikhlaskan." "Iya, sekarang saya terinspirasi oleh kamu yang konon kamu pada waktu itu mengatakan merasa senang ketika bisa bermanfaat bagi orang lain, dan kamu meyakini bahwa Allah tidak mempunyai satu pintu untuk memberikan rezeki kepada hambanya." Halo? Dan itu sudah saya buktikan. Kalian tahu nggak? Sepertiga dari harta Bill Gates itu selalu diberikan untuk orang-orang tidak mampu di dunia itu. Itu terinspirasi. Tepuk tangan buat inspirator tadi itu. Nah, halo anak-anak sekalian. Kemudian Bill Gates itu kemudian menawarkan, "Mas, saya hutang budi dengan kamu. Saya berhutang jasa kepada kamu. Karena inspirasi dari kamulah saya menjadi orang sukses. Maka saya ingin memberi sesuatu kepada kamu yang mungkin kamu belum pernah membayangkan sebelumnya. Tapi saya tidak akan memberikan sesuatu kepada kamu kalau kamu tidak membutuhkannya. Silahkan kamu mau pingin apa? Silahkan kamu mau pingin apa? Kalau kamu mau pingin menjadi direktur di perusahaan-perusahaan saya berikan. Kalau kamu ingin mempunyai harta yang banyak sebatas apa yang kamu inginkan, saya izinkan." Tapi apa jawaban anak tadi? "Pak, Bapak tidak pernah bisa melakukan seperti apa yang pernah saya lakukan." Halo? Apa tadi? "Bapak tidak pernah bisa melakukan seperti apa yang pernah saya lakukan kepada Bapak." Kok bisa? Saya punya harta banyak. Harta saya triliunan, bahkan ratusan triliun, bahkan ribuan triliun. Wong Bill Gates itu kalau tanya sama Jokowi itu Indonesia negara regane piro tak tukune gitu. Halo? Duitnya Bill Gates itu iso nggo tuku negara Indonesia. Piye jan? Halo? Tapi Bill Gates kalah dengan satu orang yang dari Afrika Selatan, anak Muslim yang mengatakan apa tadi? "Bapak tidak bisa melakukan seperti apa yang sudah pernah saya lakukan kepada Bapak." Kenapa bisa seperti itu? Maka Bill Gates gak mudeng dengan kata-kata itu. Begini Pak, saya tahu pada saat itu Bapak orang kaya, ketika mau membeli koran gak punya uang kecil. Dan saya tahu, saya sadar bahwa saya adalah orang miskin. Pada saat itu saya bisa memberikan bantuan kepada orang kaya yang membutuhkan dengan saat saya miskin. Dan saya merasa damai. Saya tidak merasa mempunyai keinginan untuk pamrih ketika saya memberikan pertolongan kepada Bapak. Dan saya ikhlas. Apapun yang saya berikan kepada Bapak, semata-mata saya melaksanakan bahwa terbaik bagi orang Islam adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Walaupun ternyata yang ditolong adalah orang lebih kaya daripada dia. Kalau Bapak sekarang menawarkan sepertiga harta Bapak untuk saya, iya Pak, penjenengan sekarang kaya, mampu melakukan itu. Tapi coba Bapak lakukan itu ketika Bapak miskin. Ini pelajaran utama yang bisa diambil oleh seorang pemuda Islam, penjual koran di negara mana? Afrika Selatan, yang menginspirasi Bill Gates. Kata-kata kuncinya tadi apa beliau itu? Ya, orang miskin memberikan pertolongan kepada orang kaya dengan ikhlas tanpa pamrih apapun. Dan ketika dia ditanya, "Kamu itu gimana? Jual koran dibayar kok nggak mau?" Dia tadi mengatakan apa?
Saya bangga ketika ternyata Allah menjadikan diri saya bisa bermanfaat bagi orang lain, dan ternyata orang itu adalah Anda, dan saya merasa bangga dan saya tidak pernah merasa pamrih apapun. Dan saya yakin rizki Allah tidak hanya satu pintu dengan jalan ketika saya menjual orang. Keberkahan ini namanya iffah, ini namanya izzah, harga diri yang tidak menampilkan jiwa mempelas kepada orang lain untuk ditolong. Saya ingin mental inspirator sebagaimana penjual koran yang berada di Afrika Selatan ada pada anak-anak sekalian. Allahumma amin. Dan saya yakin melihat itu. Saya jujur kagum dengan Mas Haza tadi ketika ditanya kenapa tidak ingin menjadi guru, dia ingin jadi sukses, tapi berharap kesuksesan itu ridho Allah, entah dia mau dijadikan apa, mau jadikan apa, tapi kesuksesan itu yang bisa mengantarkan Mas Haza sebagai wakil dari anak-anak kelas 9 yang ada di ruangan ini, kesuksesan yang nanti akan mengantarkan anak-anak bahagia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Anak-anak sekalian, 4 hal tadi. Yang pertama apa tadi? Bersyukur. Sadar bahwa nikmat Allah sangat-sangat luas. Sedetik pun kita tidak pernah bisa lepas atas nikmat Allah, maka kita harus bersyukur. Yang kedua, kalau sudah bersyukur, merasa bahagia, lapang dada, tidak ada pamrih apapun setiap kebaikan yang kita lakukan, karena itu diniatkan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita syukur bahagia, maka kita wajib bekerja keras. Dengan landasan kebahagiaan, maka kita akan senang, akan bisa menyelesaikan tugas dengan cara yang baik. Otomatis Allah akan memberikan kesuksesan. Kesuksesan itu nggak ada batasnya, anak-anak sekalian. Kalian kaya itu tidak ada batasnya. Loh Pak, itu katanya Islam ada zakat. Loh itu kan batas ketika Anda harus sadar bahwa harta kalian itu ada bagian untuk orang lain. Misalnya kalau harta kita diserupakan emas, berapa nisab emas? Halo, siapa tahu? Mumpung ini hadiahnya masih banyak. Halo, nisab emas ada berapa? Atau gaji pendapatan seseorang berapa persen yang harus dibayarkan? Ngaco. Ada berapa? Hah? 2,5 Mas Haza lagi. Halo? Mas Haza, berapa? 2,5. Alah, ini loh Bu, saya nggak suka ini. Kalau ditanya bisa langsung berani gitu. Kalau perlu saking lendennya pingin maju itu langsung mati berdiri maju. Gitu loh. Halo, jangan mental kerupuk. Enggak Pak, buka. Padahal jadi benar jawabannya. Halo. Tadi siapa? 2 pertanyaan. Berapa nisab emas dan berapa zakat yang harus dikeluarkan? Langsung berdiri jawab. Halo, yang di depan. Ya. Berdiri. Maju. Yang punya saya. Masih oke. Ya. Ada berapa? 250 gram. 250 gram. Benar Pak, Mas Son? Salah, yang benar? 93,6. Ada 93,6. Ini dengan cara seperti ini dia akan tahu selamanya ini ya. Kalau nggak maju nggak tahu itu. Berapa Mbak? 93,6. Kalau Pak Amin punya gaji berapa persen yang harus dibayarkan zakat? Iya, kan persentase. Berapa? Tanya sama Pak Abso. Yo kerono tanya. Pak Abso. 2,5%. Nah iya. Besok kalau kamu bisa ngomong pengen jadi apa toh? Pengen jadi guru. Wow, keren.
pantas wajahnya sudah kayak guru gitu kan. Namanya siapa Mbak? Alfia. Alfia? Wah, gajinya berjuta-juta itu nanti. Alfia kan beribu-ribu ya. Oke, Mbak Alfia asli dari mana? Dari sini. Dari sini. Oke, Mbak Alfia, selamat buat jenengan ya. Salah nggak apa-apa kan, mental maju. Oke, ya. Tepuk tangan buat Mbak Alfia. Nah, selanjutnya, halo, selanjutnya. Siapa yang tahu arti ibadah? Ya, berdiri. Ya, ini tinggal bagi-bagi door prize saja ini. Jam berapa, Bu? 11:30, masih cukup. Siapa namanya, Mbak? Oh, udah maju tadi ya. Oke, tahu apa? Ibadah itu apa? Ibadah merupakan perbuatan, tindakan, dan ucapan yang dilakukan untuk semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, tahu lah. Luar biasa. Coba. Oke, ya. Lumayan. Jadi untuk loro no, Mbak? Oh, tadi nggak dapat. Oh iya, ding. Belum dapat. Oke, halo. Tadi ada anak penjual koran yang ada di Afrika ya. Ada 2 kalimat yang harus kalian ingat ketika memberi dan ketika dipanggil. Halo. Ketika memberi dan ketika dipanggil oleh Bill Gates. Siapa yang bisa salah satunya? Gak harus persis sih, tapi maksudnya sama. Orang muda pertanyaannya, tadi kan saya bilang Bill Gates itu orang sukses kan? Itu ternyata terinspirasi oleh pedagang koran muslim di Afrika Selatan. Kan ada 2 kalimat tadi. Ketika di awal Bill Gates belum sukses, dia menerima omongan apa dari anak yang penjual koran tadi. Dan ya, mudah ya. Yo, namanya siapa? Sana, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Sana. Cita-citanya pengen jadi apa besok? Oh, alhamdulillah jadi dokter, sukses. Ya, insya Allah. Oke. Yang pertama, Ya. tadi anaknya bilang kalau Ya. saya senang apabila bisa menyenangkan orang lain. Ah. Dan yang kedua, pintu rizki itu tidak hanya satu pintu dari Allah gitu. Iya, karena banyak pintu Iya, banyak yang pintu. diberikan Allah untuk rizki kita ya. Iya. Oke, begini. Sambil namanya siapa tadi? Sita, Pak. Sita. Begini, adik-adik. Gaji adalah salah satu bentuk rizki dari Allah Subhanahu. Jadi rizki itu gak hanya gaji tok, gak hanya harta tok gitu. Termasuk kesehatan, termasuk saya kenal dengan Bu Tati, itu rizki juga. Itu kan? Paham ya? Oke, terus yang kedua tadi ketika dipanggil, iya itu kan yang pertama. Yang kedua ketika si anak penjualan koran dipanggil oleh Bill Gates mau minta apa gitu, dia bilang apa? Iya, makanya tolong dijawab. Coba tanya-tanya sama Bu Ana. Hasa Pak, Hasa itu bisa nih. Hasa bisa Pak. Oke. Gimana? Bapak tidak bisa melakukan apa yang saya lakukan. Bapak tidak bisa melakukan apa yang saya lakukan. Maksudnya Bapak Pak Amin. Artinya anak penjual koran tadi mengatakan apa tadi? Bapak tidak pernah bisa melakukan apa yang saya lakukan. Kenapa? Ya, karena memberi miskin kepada Karena kaya. pada saat itu saya memberi Bapak dan saya pada miskin. saat saya miskin dan Bapak Orang kaya. Orang kaya. Kalau sekarang Bapak kaya. Kalau sekarang Bapak mau memberikan sesuatu kepada saya, iya, karena Bapak sekarang sudah menjadi orang kaya. Paham ya? Oke, next. Sip, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, ini saatnya amplop dari saya. Ya, toh? Amplop dari saya. Tapi yang jelas lebih gede dari itu. Coba anak-anak sekalian, pelajaran apa yang bisa diambil? Sebetulnya banyak film ya yang saya ingin putar, tapi ini
waktunya cukup singkat, jadi lain kali aja suatu saat saya bisa sowan lagi. Halo? Atau sebentar, satu lagi aja, satu film. Silakan. Ini satu film saya setel. Silakan anak-anak nanti maju untuk menyampaikan pelajaran apa yang bisa diambil. Oke? Nanti saya kasih satu amplop dari saya. Kesebelasan Jepang. Halo. Coba ya. Kesebelasan Jepang, soft power yang menang dalam kekalahan. Jangan skip, ini adalah tulisan dari Profesor Pitoyo Peter Hartono yang sangat menginspirasi. Mohon izin Prof, tulisan ini harus disebarluaskan karena mengandung muatan budaya luhur, etika mulia, budaya yang tinggi, dan sportivitas total. Berikut petikan tulisan Profesor Pitoyo Hartono. Kemarin kesebelasan Jepang menelan kekalahan yang menyesakan di Piala Dunia di babak 16 besar. Target mereka adalah 8 besar. Jadi target ini tak tercapai. Setelah mengalahkan 2 tim raksasa, Jerman dan Spanyol, mereka dikalahkan oleh Kroasia dalam pertandingan yang fair. Kalah adalah kalah. Jepang tidak mengeluarkan satu patah kata pun untuk beralasan. Yang pertama keluar dari mulut para pemain dan pelatih mereka, Hajime Moriyasu, adalah terima kasih untuk pendukung mereka dan penyelenggara. Moriyasu membungkuk dalam-dalam di hadapan pendukungnya. Yang tidak banyak diketahui orang, dia kembali ke lapangan sejam setelah pertandingan berakhir. Waktu hampir tidak ada media peliput, dia sekali lagi membungkuk dalam-dalam di dalam stadion yang hampir kosong. Kali ini untuk menunjukkan rasa terima kasihnya dan kerendahan hatinya pada tempat pertandingan tersebut. Tim Jepang memang kalah, tapi mereka tetap melakukan rutinitas mereka, membersihkan kamar ganti sebersih-bersihnya, melipat origami berbentuk suruh, semacam burung bangau yang dipercaya membawa keberuntungan, menulis kata terima kasih kali ini dalam bahasa Arab, dan meninggalkan kamar ganti itu dengan sunyi. Pendukung kesebelasan Jepang pun sama. Mereka membersihkan stadion, bukan hanya area sekitar mereka duduk. Banyak yang melakukan ini sambil menangis. Mereka melakukan ini bukan karena ingin diliput, tapi karena ini budaya mereka. Dalam pertandingan Liga Nasional mereka, J-Liga, mereka melakukan ini tanpa ada yang meliput. Semboyan mereka adalah meninggalkan stadion dalam keadaan lebih bersih dari waktu mereka datang. Kapten kesebelasan Maya Yoshida pernah mengatakan bahwa kebiasaan bersih-bersih ini sesuatu yang biasa, bukan sesuatu untuk diliput. Melakukan sesuatu yang baik dalam kondisi senang itu gampang, semua orang bisa. Melakukannya dalam kondisi jatuh amat sulit. Ini perlu penguasaan diri dan disiplin yang ditanamkan sepanjang hidup. Jepang bisa melakukan ini bukan karena mereka terlahir demikian, tapi karena dididik demikian. Investasi pendidikan mereka dalam bentuk soft power muncul pada saat mereka terpuruk sekalipun. Mereka menunjukkan pada dunia bahwa kemampuan dan penguasaan diri untuk berlaku lembut, sopan, disiplin, dan beradab itu adalah power. Tanpa banyak mulut dan drama, mereka menunjukkan pada dunia template dan masyarakat yang beradab. Kesebelasan Jepang dan para pendukungnya datang
sepak bola yang baik dan semangat sportivitas. Mereka tidak pernah meremehkan lawan, apalagi mengolok-olok lawan yang kalah. Mereka tahu bahwa lawan tanding mereka berusaha sama kerasnya dengan mereka. Hanya orang yang telah berusaha keras yang bisa menghargai usaha orang lain. Kali ini mereka kalah dalam sepak bola, tapi soft power mereka menang. Mereka menang dalam kekalahan. Investasi pendidikan mereka berbunga di Doha. Tulisan Profesor Pitoyo Hartono ini sangat menyentuh dan membuat saya terharu. Berulang kali saya harus menyeka air mata sebelum dapat membuat video ini tanpa menangis. Semoga menginspirasi pelajaran yang sangat berharga dari Jepang. Itu anak-anak sekalian, orang mana tadi? Jepang. Siapa yang bisa membuat semacam apa ya? Simpulan ataupun pelajaran yang diambil dari kisah ini? Silakan. Ya, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Namanya siapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan kreatif, nyatet ya kan? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Raskota Abdile dari kelas 9C. Saya akan memberi kesimpulan mengenai video yang diputar tadi. Yang pertama, mempertahankan rasa sportivitas satu kalipun suatu kegagalan menghampiri kita. Yang kedua, tidak pernah meremehkan orang lain dalam bentuk apapun. Itu yang saya dapat dari video tadi. Oke, ada yang lain nggak? Melakukan tindakan yang baik pada saat menang. Itu biasa. Itu biasa. Coba, tadi ada tambahan. Melakukan kebaikan saat menang itu biasa. Ya, itu luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh Jepang. Ya, halo. Sebentar, Mbak. Siapa tadi? Mbak. Panggilannya satu aja, jangan dua. Oh, Dila, Mbak Dila. Gini, yang disampaikan Mbak Dila tadi, jaga sportivitas. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua, tidak pernah meremehkan orang. Tidak pernah meremehkan orang lain, tidak usah menyalahkan siapapun, ya toh? Karena apapun yang kita terima itu adalah betul-betul qadarullah, takdir dari Allah. Nggak usah menyalahkan orang lain, karena apabila kita melakukan itu berarti kita membuka pintu setan masuk ke kita, yang akhirnya nanti akan memunculkan fitnah. Tadi yang ketiga apa, Mbak? Melakukan kebaikan pada saat menang itu hal yang biasa. Tapi kalau melakukan kebaikan bersih-bersih tapi pada saat kalah itu hal yang sangat luar biasa. Itu yang dia lakukan oleh Jepang, dan tidak ingin disorot oleh media karena dia datang 1 jam setelah pertandingan usai. Jadi sudah tidak ada lagi media yang menyorot. Prinsipnya adalah dia datang, dia akan pergi membuat lapangan lebih bersih daripada ketika mereka datang. Oleh karenanya tempat ini nanti harus lebih bersih daripada sebelum anak-anak datang. Jangan ada sampah yang ditinggal. Oke, begitu ya? Setuju? Setuju. Oh, sip. Dibuka, Mbak. Berapa, Mbak? Wow, luar biasa. Wah, luar biasa. Oke. Sip. Mbak Dila tadi ya? Oke, Mbak Dila. Oke, tepuk tangan buat Mbak Dila. Baik, anak-anak sekalian. Terus kemudian saya kepingin siapa yang bisa menarik pelajaran dari apa yang saya katakan tadi, dari awal sampai akhir. Kira-kira apa sih yang menarik buat kamu? Dan kamu ingin melakukan itu. Yuk.
Oh kamu lagi yang di depan? Ya sudah nggak apa-apa sini. Nah yang di sini nggak ada yang ngaco kok. Yuk silakan. Apa mbak? Mbak namanya siapa? Nadila. Nazila. Oh ya oke. Silakan mbak. Mbak Nazila. Silakan mbak. Apa yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan sejak awal tadi? Pertama yang dapat kita ambil adalah kita harus selalu bermanfaat untuk siapa saja, tidak memandang status dan juga kedudukan seseorang, dan juga selalu dapat berbuat baik dalam keadaan apapun. Selain itu, kita juga harus selalu meningkatkan iman dan takwa, serta bergaul dengan orang-orang alim ulama yang dapat meningkatkan kebaikan dalam diri kita masing-masing. Iya, begitu Mbak ya. Oke, dan tadi ada 3 kata kunci. Yang pertama apa tadi di awal? Iman kepada Allah. Itu yang terakhir. Yang kedua, bermanfaat bagi orang lain dan istiqomah atau konsisten. Oke, tepuk tangan buat Mbak Nazla. Oke. Barokah ya, mudah-mudahan sukses. Oke, anak-anak sekalian, jujur nih, seneng banget sebetulnya saya harus mendampingi anak-anak Rohis SMP 1 Ungaran, Spensa. Semangat, sukses. Loh, hebat, semangat, berprestasi. Hebat. Spensa. Semangat. Spensa. Gitu, tepuk tangan dong buat kita sekalian. Hebat, semangat, berprestasi. Halo, halo. Apa tadi 4 kata yang pertama adalah syukur, bahagia, kerja, sukses. Itu bonus. Spensa, hebat, semangat, berprestasi. Saya seneng banget jujur ada di tengah-tengah kalian karena saya merasa kalian semua adalah orang-orang sukses pada waktu yang akan datang. Ya. Jadi seneng banget kalau bareng-bareng dengan orang sukses biar saya ketularan gitu ya. Insya Allah kita akan ketemu di puncak sukses kita masing-masing. Suatu saat kalau mungkin kalian nggak lupa kita ketemu di bandara, misalnya di bandara Singapura gitu ya. Terus kok koyo wong sing pernah ngisi ning Spensai, terus DPDP, Pak mohon maaf Bapak namanya siapa ya? Pak Amin. Loh, berarti Bapak dulu yang pernah ngisi di Spensai ya? Iya. Loh adik mau kemana? Ini Pak kebetulan saya ada tugas mau ke Amerika. Wah, luar biasa. Ya, lah Bapak kok di sini kenapa? Ya itu ngantar anak saya yang kuliah di Thailand. Halo. Ya, saya ingatkan sekali lagi semangat kita. Saya akhiri. Spensa. Ya, begini anak sekalian, mungkin nggak hari ini saya tadi sudah izin sama Bu Kepala Sekolah. Dan ini sekaligus matur kepada teman-teman guru PAI. Kantor Kementerian Agama itu insya Allah akan membangun masjid dengan harga 1,1 M. Nah itu saya sudah iuran, yang lain juga iuran, dan itu tidak boleh dianggarkan oleh negara. Dan nanti pada saatnya akan ada infak seikhlasnya saja, ya toh? Seikhlasnya saja. Kalian tadi kepingin jadi orang yang dari Afrika Selatan ya, memberikan bantuan di saat kalian belum mampu kepada mereka yang sudah mampu. Alhamdulillah. Nanti saya hanya pesankan kepada Bu Ramatan, Pak Masud dan Pak Puri untuk bisa menarik kesempatan, mencari kesempatan untuk menarik infak dan disumbangkan untuk pembangunan masjid. Di samping Pak Puri, Pak Masud, Bu Ramatan juga sudah. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya banggakan, berdoa ya. Mari kita tutup untuk sesi kajian Isra Mi'raj pada kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan berkah buat kita semuanya. Menjadikan kalian semua menjadi orang sukses, sukses yang bisa mengantarkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi
doa akan dipimpin oleh Pak Absoh. Monggo. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin akhirin wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi hab lana sholihin, Rabbi hab lana dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatana fi dinina wa afiyatana fil jasadina wa ziyadana fil ilmina wa barakatana fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal Allahumma hawin alina bisyakaratil maut wa najatan minan nari wa afajal bisyab. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa wa tudhillu man tasa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulisul laila fin nahari wa tulisul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasau bi ghairi hisab. Allahumma inna du'a'uka wal bahaaka wal jamaluka wal quwwata wal qudrata ismatuka indana rizqi sama fa'anzil wa indana fil ardi fa'rid wa indana musan fayaqihu wa indana hawan fa'rid wa indana ba'isan fa'rid bi haqqin wa indana ba'isan atina mataita ibadika sholihin. Allahumma la haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa la batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makasih. Matur suwun Pak Absoh. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.